Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan lillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah, amma ba'd. Pemirsa Cahaya Hati Antv yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan satu tema tentang Islam dan keselamatan semesta alam. Pertama, ada satu hadis seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam yang paling afdal, paling utama? Nabi menjawab, amalan Islam yang paling utama ialah seseorang di mana umat Islam itu selamat, tidak tersakiti oleh tangannya dan tidak tersakiti oleh lidahnya. Orang Islam selamat, tidak tersakiti oleh lidahnya, tidak tersakiti oleh tangannya. Maka Islam secara kebahasaan dari kata salima yang artinya selamat. Islam membawa keselamatan. Di dalam Al-Quran, kata Islam dalam bentuk masdar, isim masdar, diulang 8 kali. Di antaranya di dalam surat Al-An'am ayat 125. Orang yang dibukakan oleh Allah hatinya, dadanya kepada Islam, ialah tanda orang yang diberi hidayah oleh Allah. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. Maka barang siapa yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah, Allah akan membuka dadanya, akan membuka hatinya menuju Islam, pembawa keselamatan. Yang kedua, di antara kata Islam di dalam surat Az-Zumar, di dalam surat Az-Zumar ayat 22, afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurim min rabbih. Di sini menunjukkan bahwa orang yang dibukakan hatinya oleh Allah kepada Islam ialah orang yang diberi cahaya oleh Allah. Fahuwa ala nurim min rabbih, mendapatkan cahaya dari Tuhannya. Maka dari dua ayat ini, Islam membawa hidayah pada dibukanya hati yang akhirnya mendapatkan cahaya. Nur Rabbani, cahaya dari Tuhan, akan mendapatkan pendidikan tarbiyah Rabbaniyah, pendidikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pendidikan ialah tentang Islam dan keselamatan alam semesta. Pertama, Islam dan keselamatan manusia. Ada seorang tokoh sufi besar yang bernama Abdul Karim ibn Hawazin. Abdul Karim ibn Hawazin. Di dalam kitabnya Ar-Risalatul Kusyairiyah, beliau menceritakan tentang Islam dan keselamatan manusia.
Ada orang bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Orang itu membutuhkan makan dan minta jamuan makanan kepada Nabi Ibrahim. Tetapi orang itu belum beragama Islam, masih sebagai orang Majusi, penyembah api. Oleh Nabi Ibrahim tidak mau memberikan makanan kepada orang itu sebelum orang itu memeluk agama Islam. Aku kasih makan kamu, aku kasih jamuan kepada kamu, asal kamu lebih dulu masuk memeluk agama Islam. Tetapi apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim itu mendapatkan teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Ibrahim, 70 tahun orang itu tidak beragama Islam, aku kasih makan. Dia orang Majusi, tidak beragama Islam, tapi aku kasih makan. Kenapa kamu paksa orang itu untuk masuk agama Islam sebagai syarat mendapatkan makanan dari kamu? Akhirnya Nabi Ibrahim menyesali dan mencari orang Majusi itu untuk diberikan jamuan makanan. Akhirnya orang Yahudi itu mendapatkan cerita dari Nabi Ibrahim, kalau saya ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Allah memberikan makanan kepada kamu meskipun kamu belum beragama Islam. Akhirnya orang Majusi itu ada perasaan simpati dan akhirnya memeluk agama Islam. Ini Islam dan keselamatan manusia. Yang kedua, Islam dan keselamatan binatang. Diceritakan di dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 2363. Ada seorang yang melihat seekor anjing yang kehausan. Akhirnya orang itu masuk ke dalam sumur, mengambilkan air untuk minum anjing. Padahal ini seekor anjing. Rasulullah menceritakan orang ini turun ke dalam sumur, membawa sepatu, dan air itu dimasukkan dalam sepatu. Kemudian dia naik lagi keluar dari sumur untuk menolong anjing yang sedang kehausan. Akhirnya orang itu, kata Rasulullah SAW, fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka Allah mensyukuri perbuatannya dan Allah mengampuni dosa-dosanya karena menolong seekor anjing yang kehausan. Ini adalah Islam dan keselamatan binatang. Yang ketiga, Islam dan keselamatan tumbuh-tumbuhan. Yang ketiga, Islam dan keselamatan tumbuh-tumbuhan. Diceritakan oleh Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, ketika menafsirkan ayat 205 surat Al-Baqarah tentang perbuatan orang munafik, hipokrit, yang melakukan kerusakan, wa yuhlikal harsa wan nasl. Orang munafik yang merusak binatang ternak, orang munafik yang merusak tumbuh-tumbuhan dan binatang ternak. Allah menutup ayat 205 surat Al-Baqarah, wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak menyukai kerusakan.
termasuk Islam menjaga tumbuh-tumbuhan, tidak menyukai perusakan terhadap tumbuh-tumbuhan, terhadap tanaman, terhadap hutan, dan sebagainya. Ibnu Katsir mengatakan, fahadal munafiq laisa lahu himmatun. Orang munafik tidak punya cita-cita illal fasad fil ardi, kecuali hanya kerusakan di muka bumi, wa ihlakal harsi, dan merusak tanaman. Tegas Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Bahkan ada satu ensiklopedi yang dikeluarkan oleh Al-Wuzarah Al-Kuwaitiyah dalam kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, ensiklopedi fikih yang dikeluarkan oleh kerajaan Kuwait. Di situ saya baca orang wudu dengan israf, berlebihan, membuang air berlebihan, wudu berlebihan, bersesuci berlebihan, itu termasuk mendolimi air. Rasulullah SAW menyebutkan itu termasuk kedoliman. Wadolama faqad asa'a wadolama, maka dia berbuat buruk dan berbuat kedoliman. Karena apa? Karena dia wudu berlebihan, membuang air. Maka Islam tidak menyukai merusak terhadap air, membuang-buang air. Itu termasuk tidak menjaga keselamatan alam semesta. Inilah gambaran Islam dalam menjaga keselamatan alam semesta. Memang Islam itu dari kata aslama, tunduk. Aslama dari kata salima, selamat. Dan keselamatan itu menjadi tujuan pokok. Agama Islam hadir di muka bumi ini dibawa oleh seorang nabi pembawa kedamaian, dibawa oleh seorang nabi yang cinta keselamatan manusia. Sampai ada satu hadis Nabi SAW disebutkan di dalam Musnadus Syihab nomor hadis 182. Rasulullah SAW menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda kualitas baiknya Islamnya seseorang, tanda kalau dia itu seorang muslim yang berkualitas baik, tarkuhu ma la ya'nihi. Dia berusaha memaksimalkan bagaimana bisa meninggalkan apa-apa yang tidak berguna, meninggalkan apa-apa yang tidak berfaedah, apalagi perkara yang berbentuk destruktif, kerusakan, tidak dilakukan. Jangankan perusakan, sesuatu yang tidak berguna, sesuatu yang tidak berfaedah harus ditinggalkan seorang muslim. Itu sebagai tanda seorang muslim yang berkualitas baik. Min husni islamil mar'i, termasuk menjaga keselamatan alam semesta. Yang keempat, Islam membawa keselamatan termasuk menjaga nikmat Allah yang dikaruniakan kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa asbagha alaikum
ni'amahu dhahiratan wa batinah. Allah menyempurnakan kepada manusia nikmat lahir dan nikmat batin. Termasuk nikmat batin ialah yang tidak dilihat oleh akal adalah perasaan. Dan perasaan itu sehat dengan otak yang sehat. Otak yang sehat membawa akal yang sehat. Maka Islam dalam menjaga nikmat lahir dan batin manusia, di antaranya Islam datang mengharamkan segala bentuk khamr. Kenapa? Karena khamr dari kata khamara al-akla, segala yang dikonsumsi tetapi bisa merusak akal, menutup akal, merusak kualitas akal, itu disebut khamr. Islam melarang semua bentuk khamr. Minuman keras, morfin, ganja, hashish, dan sebagainya. Semua bentuk narkotika diharamkan oleh Islam. Kenapa demikian? Karena Islam akan ingin menjaga manusia, kenikmatannya terjaga, alamnya manusia terjaga, baik nikmat lahir dan nikmat batin. Ada seorang, diceritakan oleh Imam Ghazali, ada muridnya Fudail bin Iyad yang sebelum meninggal dunia ditengok oleh Fudail bin Iyad dan dituntun untuk membaca kalimat syahadat. Murid itu kesulitan membaca kalimat syahadat. Murid itu menolak membaca kalimat syahadat menjelang matinya. Kenapa? Karena ada dua hal. Murid ini punya penyakit hati pendendam, pendengki, dengki. Pertama adalah dengki. Yang kedua, punya kesalahan setiap setahun sekali dia minum khamr. Minum khamr yang setahun sekali saja. Dan yang kedua punya penyakit dengki, membawa muridnya Fudail bin Iyad ini sulit membaca syahadat ketika menjelang matinya. Ini termasuk tidak terjaganya alam manusia, nikmat lahir dan nikmat batin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Demikian tadi yang kami sampaikan tentang Islam membawa keselamatan untuk semesta alam. Semoga kita menjadi seorang Muslim yang selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membawa selamat untuk diri kita, selamat untuk manusia yang lain, selamat untuk alam semesta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.